Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang layanan bimbingan belajar di SD. Nah, inilah materi-materi yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini. Kita langsung saja mulai penyampaian dan penyajian materinya. Pentingnya tujuan belajar di SD. Perlu kita ketahui, bimbingan belajar merupakan bagian integral dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Bimbingan sebagai bagian dari pendidikan memiliki tujuan khusus, yaitu membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sehingga ia dapat menemukan dirinya dan dapat mengadakan pilihan, keputusan, dan penyesuaian diri secara efektif. Oleh sebab itu, bimbingan belajar wajib dilaksanakan bagi setiap sekolah dalam upaya mencapai keberhasilan belajar siswa secara keseluruhan. Dalam kenyataannya, pada saat siswa melakukan kegiatan belajar sebagai bagian proses pembelajaran, banyak timbul permasalahan. Pendidikan pada sekolah dasar merupakan landasan penting dalam pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang diperlukan oleh setiap peserta didik untuk menjadi pembelajar yang sehat, cakap, dan percaya diri, serta siap melanjutkan studi. Peserta didik sekolah dasar berada pada usia emas perkembangan yang merupakan masa membangun pengalaman belajar awal yang bermakna. Perkembangan yang optimal pada usia di sekolah dasar menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan pada tahap berikutnya. Secara umum, tujuan bimbingan belajar di SD itu membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal. Yang terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. Selain tujuan umum tersebut, secara khusus dapat diketahui bahwa bimbingan belajar bertujuan agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah belajar serta siswa dapat mandiri dalam belajar. Baik, selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan siswa dalam belajar. Bentuk dan indikator keberhasilan siswa dalam belajar umumnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya, jika siswa memiliki bentuk keberhasilan tersebut, mereka sudah mencapai indikator keberhasilan dalam belajar. Pasalnya, untuk menentukan kemajuan yang akan dicapai siswa, maka harus ada kriteria atau patokan yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga menjadi penilaian seberapa besar pengaruh metode atau strategi belajar mengajar pada keberhasilan siswa. Dalam hal ini, Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain mengemukakan pendapatnya terkait indikator keberhasilan siswa dalam belajar terdiri dari yang pertama, daya serap siswa dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan untuk mencapai prestasi memuaskan, baik secara kelompok maupun individu. Yang kedua, perilaku siswa yang sesuai dengan tujuan pengajaran atau instruksional khusus sudah dicapai siswa dengan baik secara sekelompok ataupun individu juga. Cara guru untuk mengetahui penilaian keberhasilan belajar siswa. Nah, untuk mengetahui penilaian keberhasilan belajar siswa dapat menggunakan teknik tes. Teknik tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang telah memiliki lisensi melalui pelatihan sertifikasi tes dapat melakukan tes menggunakan instrumen yang telah dipelajari. Guru bimbingan dan konseling atau konselor hendaknya mampu memahami hasil tes, menginterpretasikan dan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil tes. Guru bimbingan dan konseling atau konselor hendaknya dapat memanfaatkan hasil tes untuk keperluan bimbingan dan konseling. Terdapat 3 tes prestasi belajar yang bisa digunakan sebagai bahan penilaian keberhasilan pembelajaran. Yang pertama, tes formatif, kedua, tes subsumatif, dan ketiga, tes sumatif. Adapun berikut penjelasan singkat mengenai 3 tes prestasi belajar sebagai alat penilaian keberhasilan pembelajaran. Pertama, tes formatif. Tes formatif merupakan tes prestasi yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback atas pengajaran sudah dilakukan. Hasil tes ini akan digunakan untuk memperbaiki atau mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajar yang sedang atau sudah dilakukan pada saat itu.
Bentuk penilaian tes formatif ini beragam dan tidak terpaku pada tes tertulis saja, tetapi bisa diberikan dalam bentuk pertanyaan lisan dan tugas selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, tes subsumatif. Tes subsumatif yang merupakan tes atau pengujian menggunakan bahan pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Tujuan dilaksanakan tes subsumatif yaitu untuk mengetahui daya serap siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Hal ini juga menjadi gambaran bagi siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar mereka. Yang ketiga, tes sumatif. Tes ini dilakukan untuk menilai atau mengukur daya serap siswa setelah mengikuti pembelajaran selama 1 semester. Oleh karena itu, tes ini dibuat dari bahan pokok pembahasan yang sudah diajarkan selama 1 semester sesuai dengan kompetisi dasar dan indikator pencapaian belajar siswa. Nah, adapun tujuan dari penilaian belajar siswa yaitu untuk memperbaiki atau mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajar yang sedang atau sudah dilakukan pada saat itu, untuk mengetahui daya serap siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Hal ini juga menjadi gambaran bagi siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar mereka dan untuk menentukan susunan penilaian rapot akhir kenaikan kelas. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Materi berikutnya yaitu mengenai cara mengeksplorasikan bimbingan belajar oleh guru kelas di SD. Mengeksplorasikan bimbingan belajar merupakan tindakan yang dilakukan para pengajar untuk mencari serta melakukan penjelajahan mengenai bagaimana cara mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik terhadap materi yang diberikan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar. Pendidikan belajar pada umumnya bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Layanan bimbingan belajar ini juga pada umumnya diberikan oleh konselor sekolah. Namun, di jenjang pendidikan SD belum ada konselor sekolah. Jadi, yang lebih berperan di sini adalah wali kelas atau guru kelas. Guru kelas sebagai pembimbing dituntut untuk mengadakan pendekatan yang bersifat pribadi di dalam setiap proses belajar mengajar. Dengan pendekatan semacam ini, maka dapat secara langsung mengenal dan memahami peserta didiknya sehingga guru kelas dapat memberikan bantuan yang sesuai ketika peserta didiknya mengalami masalah dan kesulitan dalam proses belajar. Kepedulian guru untuk melaksanakan perannya sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik. Yang pada umumnya, sebab keberhasilan belajar peserta didik sangat bergantung pada keberhasilan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menjalankan tugas pengabdiannya yaitu pertama, merasa terpanggil, kedua, mencintai dan menyayangi anak didik, ketiga, mempunyai rasa tanggung jawab serta penuh dan sadar mengenai tugasnya. Guru kelas juga sebagai motivator yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pengembangan dalam kegiatan belajar siswa. Pada intinya, guru kelas harus mempunyai hubungan yang erat dengan peserta didik, sehingga menjadi orang yang paling memahami bagaimana kondisi peserta didiknya. Dengan demikian, guru bisa mengarahkan minat dan semangat belajar peserta didiknya, sehingga tercapailah hasil yang memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Teknik bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah segala usaha yang dilakukan oleh pembimbing untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik kepada peserta didik agar siap menempuh pendidikan yang selanjutnya. Menurut Omar Hamalik, pelaksanaan layanan bimbingan belajar dapat dilakukan dengan teknik bimbingan kelompok dan bimbingan individual atau kedua teknik tersebut dilaksanakan secara berurutan dan bervariasi.
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono menjelaskan bahwa teknik-teknik dalam bimbingan belajar dapat dibagi sebagai berikut, yakni yang pertama teknik individual. Pada teknik ini, pembimbing menghadapi siswa yang bermasalah dan memerlukan bimbingan. Suasana konseling dipengaruhi oleh pihak mana yang memulai proses bimbingan. Kedua, teknik kelompok. Teknik kelompok dapat juga digunakan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh individu. Sekian pemaparan dan penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.